Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mak Amsi dari Syariah Saham. Di malam hari ini kita akan mencoba membahas satu emiten yang kebetulan baru tadi pagi ya, merilis laporan keuangannya. Dan tadi juga sudah saya share di feed Instagram terbaru. Ya, saham yang dimaksud adalah Budi. Budi aja. Selamat malam semuanya, ada Bu Sinta, beliau dari Australia kalau tidak salah. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga teman-teman yang lainnya. Nah, kita akan coba mulai dengan profilnya dulu ya. Jadi profil dari Budi itu sendiri. Nah, jadi Budi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang tapioka ya, tepung tapioka dan juga pemanis. Kalau teman-teman belanja ke pasar, nah, mungkin teman-teman sering melihat tepung tapioka mereknya Gunung Agung atau tepung tapioka yang mereknya Rose Brand. Nah, saya yakin kalau tepung beras Rose Brand teman-teman sudah tahu ya, tepung tapioka juga ada ya seperti itu. Nah, saya ambil datanya dari Public Expose Budi per 4 November 2021. Jadi Public Expose-nya belum lama nih, baru bulan ini ya, masih bulan ini. Nah, kita di situ bisa lihat Budi ini termasuk ke dalam kelompok Sungai Budi Group. Teman-teman mungkin bisa kenal juga salah satu emiten lain yang sudah tercatat di bursa, yaitu Tunas Baru Lampung ya, atau kode sahamnya TBLA. Tapi TBLA ini lebih ke sawit dan juga tebu kalau tidak salah. Nah, kalau Budinya sendiri itu bergerak di bidang penjualan tepung tapioka dan produk turunannya seperti glukosa, fruktosa, dan maltodextrin atau sweeteners. Kemudian juga perseroan memproduksi karung plastik untuk pengemasan produk sendiri. Nah, fasilitas produksinya ada di Lampung kebanyakannya, sebagian besar di Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Nah, kemudian sampai bulan Juni 2021 itu tepung tapioka dengan merek Gunung Agung Merah, Gunung Agung Hijau, dan Rose Brand adalah market leadernya. Kemudian juga untuk proporsinya, tepung tapioka ini 74% dan sweetenersnya 21%. Nah, sekarang kita masuk ke kinerja keuangannya. Untuk komposisi penjualannya juga, di 2021 itu lokalnya 75%, kemudian ekspornya 25%. Nah, di tahun sebelumnya Budi ini masih dominan di lokal ya, 97% lokal, 3%-nya ekspor. Nah, kita akan cek di laporan terbaru 2021 ya. Kita bisa lihat di sini. Dan ini yang menarik adalah saya punya data pendapatannya dari 2017. Jadi 2017 itu pendapatannya 2,5 triliun, kemudian 2018 2,6, 2019 3,3 triliunan, 2020 sempat turun mungkin karena faktor Covid atau pandemi ke 2,7 triliun, dan kemungkinan di tahun 2021 ini bisa nembus di atas 3,4 triliun ya. Seperti itu. Kemudian juga untuk laba tahun berjalannya di 2017 46 miliar, kemudian 2018 51 miliar, 2019 64 miliar, 2020 67 miliar, dan kemungkinan di 2021 ini bisa nembus di atas 100 miliar. Jadi artinya dalam 5 tahun terakhir baik penjualan maupun pendapatannya itu mengalami pertumbuhan secara umum ya. Meskipun pendapatan sempat turun, tapi kalau labanya konsisten naik. Jadi kalau kita kaji secara pertumbuhan, emiten ini menarik sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di yang terbaru tadi sudah rilis 2021 Q3-nya, kita bisa lihat di situ pendapatannya sekarang 2,6 triliun, naik sekitar 45% dibanding tahun lalu. Kemudian untuk laba bersihnya itu dari 18 miliar menjadi 63 miliar atau mengalami kenaikan 243%. 243%. Jadi dari sisi penjualan dan pertumbuhan dua-duanya sama-sama mengalami kenaikan. Dan hal ini, dan yang menariknya adalah Budi ini mencetak kenaikan kas sebesar 49 miliar
dengan rincian ada kas operasional 191 miliar, kemudian kas investasi 58 miliar, dan pendanaan sekitar 85 miliar gitu. Kemudian earning per share-nya 14,1, nilai bukunya 280-an. Jadi kalau dibandingkan dengan harga terakhir tadi 181, berarti masih ada potensial upside saja ke nilai bukunya aja, masih ada potensial kenaikannya sampai 100 poin, atau kalau kita konversi sekitar 55% ya. Tapi disclaimer on ya teman-teman. Kemudian dari sisi return on equity-nya 6%, kemudian PER-nya atau price to earning ratio-nya itu 9 kali dengan PBV 0,6. Jadi dari sisi PBV atau price to book value masih di bawah 1, dan ini mengindikasikan bahwa saham ini masih undervalued sebenarnya. Harganya belum bergerak banyak tadi ya, masih konsolidasi di 176 sampai 186 atau 187 ya. Nah, di sini mungkin dari sisi fundamental ini sudah menarik, tinggal dari sisi teknikal kita cek ya chartnya begitu untuk body ini sendiri, dan teman-teman nanti bisa cek sendiri ya untuk chart body. Sebentar, agak lama di sini. Secara daily. Jadi dailynya. Jadi kita bisa lihat bahwa konsolidasi budi dalam satu bulan terakhir itu berada di kisaran paling tinggi 195, terendahnya 165. Kalau yang semingguan terakhir itu budi tertingginya 190, terendahnya 175. Jadi masih sideways di kisaran itu aja. Jadi mungkin budi akan menarik kalau sudah nembus di atas 195. Ya, 195 itu akan mulai menarik gitu, karena itu resisten terdekatnya 195 kalau dari sisi teknikal. Jadi kalau dari sisi fundamental ini udah ada laporannya sudah rilis, dan kita bisa cek bahwa secara pertumbuhan signifikan ya, penjualan naik dan labanya pun naik, kemudian nilai bukunya juga masih di atas harga sekarang. Jadi secara fundamental budi ini adalah saham yang menarik. Tinggal secara teknikal masih sideways dengan pergerakan 175 sampai 195. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cicil beli mungkin di 175-an, 176. Kemudian kalau misalnya mau breakout di atas 195 ya. Seperti itu penjelasan tentang body. Kita lihat besok respon pasar seperti apa. Pastikan pasar itu pasar ya, pastinya selalu benar gitu. Jadi kita ikuti saja iramanya seperti apa. Ada yang bertanya tentang MTEL. Saya tidak punya MTEL, saya tidak ikut IPO-nya, saya tidak dan dari sisi PBV juga sudah mahal ya, di 6 atau 7 kali. Jadi kalau misalnya tadi tidak terlalu menarik atau tidak terlalu atraktif gitu di pasar perdananya juga ya mungkin sudah dianggap untuk bagi sebagian fund manager itu sudah mulai price in. Atau mungkin ada juga yang memiliki insight lain bahwa ini belum berkembang ya, mungkin boleh saja seperti itu. Tapi ya tadi pasar ya pastinya selalu benar seperti itu. Jadi saya tidak bisa menentukan apakah besok naik atau tidak, tapi dari sisi valuasinya memang MTEL sudah price in, atau bahkan juga ada yang menyebut overvalued atau lebih mahal. Silakan bandingkan dengan saham-saham sejenis, misalnya TOWR ya, Tower, kemudian TBIG, kemudian Bali, kemudian apalagi Sent, banyaklah saham-saham tower di SUPR juga, IBST juga sama gitu ya. Jadi intinya cek lagi ininya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Charles, saham pesaingnya Budi apa Mang? Saya belum melihat ya, atau belum mengkaji lagi. Nanti mungkin bisa kita cari apa kompetitor Budi, tapi selama ini pangsa pasar untuk tapioka memang masih dikuasai atau didominasi oleh Budi itu sendiri. Kemudian ada yang bertanya tentang AGI. Saya tidak mengcover AGI ya, jadi belum baca, harus baca dulu gitu. Kalau tidak baca, saya tidak bisa menganalisis seperti itu ya teman-teman, karena saya tidak berbasis kata orang gitu. Saya harus baca dulu, kemudian dipelajari gitu. Kalau AGI ini kita lihat harganya terakhir itu ada 1485 ya. Kemudian dari sisi laba naik 400%-an memang. Kemudian dari sisi pendapatan naik
32% ya. Tapi nilai bukunya itu 1.100. Nilai bukunya 1.100, artinya harga sekarang sudah di atas nilai buku, makanya PBV-nya 1,3 dan PER-nya 19,8, hampir 20 kali. Jadi mungkin kalau dari sisi PER dan PBV ini sudah mulai agak sedikit mahal ya untuk AGI. Kemudian ada lagi yang bertanya tadi tentang apa tadi ya? Power ya. Power. Kalau power juga kita lihat revenue-nya naik 7% saja, laba bersihnya naik 31%. Kemudian nilai bukunya 619. Jadi di harga sekarang PBV-nya 1 kali, sudah di atas 1 juga. Jadi mungkin power juga sudah mulai price in meskipun PER-nya memang 8 kali. Jadi ya silakan nanti teman-teman boleh cek lagi ya untuk POWR ini. Kemudian ada lagi yang bertanya tentang MDKI. MDKI sendiri sekarang itu kemarin ya di Q3-nya pendapatannya tumbuh 16%, tapi labanya tergerus minus 23%. Kemudian nilai bukunya ada 344 dan harga sekarang ada di berapa? 222 ya, mungkin masih ada potensial upside dan PBV-nya itu 0,6 sama dengan Budi ya. Jadi MDK ini sama dengan Budi secara PBV meskipun beda sektor. 0,65 sama-sama 0,65, tapi PER-nya itu Budi 9,6%, MDKI 18%. Jadi 18 kali maksud saya. MDKI 18 kali, Budi 9,6 kali. Jadi kalau dibandingkan antara Budi dan MDKI, secara valuasi lebih murah Budi. Tapi memang tidak apple to apple karena beda sektor ya. Seperti itu. Kalau Budi mungkin masuknya lebih ke sektor consumer goods ya. Atau mungkin sekarang kita cek ya, Budi ini di consumer non-cyclicals, D ya. Sektor consumer non-cyclicals, industrinya processed food. Jadi mungkin samanya dengan apa nih? ICBP, dengan itu berarti ICBP, kemudian ULTJ, ya seperti ini. Kemudian juga ULTJ beda sekarang industrinya jadi dairy product. Mungkin ULTJ nanti sama Cimori ya satu sektor industrinya begitu. Kemudian ada lagi yang bertanya tentang SMSM. SMSM ini suku cadang otomotif kan kalau tidak salah ya, suku cadang otomotif filter Sakura kalau tidak salah produknya. Itu pendapatannya tumbuh 31%, laba bersihnya tumbuh 39%. Kemudian nilai bukunya 431 dan harga sekarang ada di 1.200. Jadi secara PBV-nya sudah mulai mahal, hampir 3 kali, PER-nya 11 kali. Kemudian WG ya. WG belum rilis laporan keuangannya, jadi saya belum bisa menganalisis. Tadi ada WSKT rilis ya, tapi WSKT ini nggak syariah sekarang, tidak masuk DES. Dan WSKT ini mulai membukukan keuntungan ya, dari kasar rugi minus 2 triliun menjadi untung 250 miliar gitu. Tapi dari sisi nilai bukunya 580, sekarang harganya ada di 830, sudah mahal kalau SKT ya. Oke. Mungkin ini terakhir tentang Unilever ya. Unilever saya belum lihat lagi chartnya. Coba kita cek ya, Unilever Indonesia. Ternyata baru naik ya, baru naik di 4840. Mungkin targetnya ya ke ini dulu nih, berapa nih, 5050 gitu. Kalau itu tembus mungkin mau coba ke 5400-an gitu. Unilever ini kan terkerek isu terkerek dengan berita dividen interim ya. Dividen interimnya mau dibagikan jadi ikut naik, mungkin banyak yang beli di situ. Dan kemarin sudah tembus resisten terdekatnya di sekitar 4.740, tadi tertembus dan kemungkinan akan menguji berikutnya di 5.000-an. Setelah 5.000 mungkin ke 5.400 ya. Itu kemudian Mayora ya. Mayora kita cek. Mayora juga berhasil naik ya dari reversal dari bottomnya di 2.320, tadi ditutup di 2.380
Resisten berikutnya ada di sekitar 2450. Kalau Mayora 2450 itu resisten terdekatnya. Dan targetnya mungkin sekitar ini nih. 2570-an ya atau 2600 gitu di situ. Kemudian ada yang bertanya nih. BRMS saya nggak punya ya. Dan saya tidak tahu BRMS ada berita apa. BRMS wah udah naik ya, mungkin dikit lagi ke harga berapa nih? 132 ya, 132 itu resisten kuatnya. Kalau tembus kemungkinan ya itu tertingginya di 132 ya, kalau tembus bisa naik terus kayaknya sih. Pertanyaan Mang Amsi, ada Budi di harga berapa? Saya punya di variasi ya, dari 160 sampai 180 itu ada saya punya. Kemudian MNCN kemarin sudah rilis ya laporan keuangannya MNCN. Nah, MNCN ini sebenarnya menarik ya kalau secara valuasi karena PBV-nya masih di bawah 1, PER-nya masih 7 kali. Kemudian revenue-nya naik 18%, labanya naik 23%. Kalau kita lihat chartnya MNCN ini tadi naik ya. Naik, ini resistennya ada di sekitar 1065 ya. Kalau 1065 ketembus, kemungkinan ke sini ke 1175 gitu. Situ aja ya. Oke, Mas Fajri, terima kasih sudah membeli buku Sari Kelapa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemudian juga HKMU saya tidak cover dan belum baca, nanti harus baca dulu. Harta ya, Bu. Kalau Harta apakah sudah rilis, kita cek ya. Harta ini kan toko emas ya. Harta belum rilis ya, belum saya bisa baca. Nanti kalau ada saya langsung. Pertanyaan Mas Sugiarto, Mas Amsi sedang kolek saham apa ya? Salah satunya adalah Budi, kemudian juga saya punya Budi, SSP, FVNI, Sido, kemudian BRIS, kemudian WG saya punya, kemudian juga apa ya? Itu yang dominannya di situ-situ aja. Saya pasti beli saham itu ada ceritanya. Itu. Kemudian Mas Amri, CSRA itu saya pernah bahas di video sebelum ini. CSRA ini pendapatannya tumbuh 45%, labanya tumbuh 179%. Nilai bukunya di 366. Jadi kalau tadi 545 ya sudah mulai mahal ya kalau dari sisi nilai buku gitu. Itu ya. Saya kira cukup untuk malam ini. Nanti kita bahas kalau sudah ada rilis lagi yang baru seperti GJTL. Kalau GJTL ini di harga sekarang labanya tumbuh 117%. Revenue-nya tumbuh 16%, kemudian nilai bukunya 2000 ya. Wow, menarik juga nih. Kalau GJTL menarik nih, nilai bukunya 2000. Kemudian tapi PER-nya mahal, 97 kali ya. 97 kali. Nilai bukunya sih menarik, tapi PER-nya sudah mulai mahal. Itu saja mungkin untuk malam ini. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan di Instagram atau juga di YouTube ya, di YouTube. Jadi Budi ini baru keluar LK-nya tadi siang maksud saya. Ya hari ini pokoknya ya, saya nggak tahu, lupa saya jamnya jam berapa. Kau coba cek di sini. Budi itu tadi rilisnya jam 2 pagi ternyata, atau ini jam 2:30. Jadi kadang di situs Bursa Efek itu kalau ada 02 sekian itu boleh jadi jam 2 pagi atau 14 sebenarnya, jam 2:30. Jadi kalau tadi 2:30 munculnya berarti kemungkinan pas mau tutup pasar gitu. Jadi orang belum banyak buka laporan keuangan, ternyata Budi ada kenaikan, jadi pasar belum respon. Boleh jadi besok responnya untuk Budi ya. Boleh jadi kan, karena semuanya adalah probabilitas, kemungkinan, bukan sebuah kepastian.
Terima kasih sudah menyimak malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa insya Allah besok malam kalau sempat. Salam sehat semuanya, semoga bermanfaat dan tetap rencanakan trading Anda dan tradingkan rencana Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.